Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kalimat yang pantas untuk mengawali pengajian kita ini adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan penguasa semesta alam ini. Sebab kita datang dan duduk di sini tidak lain dan tidak bukan, ini adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah, tetap teguh di atas jalan agama ini, dan semoga kita tak masuk di antara pengikut-pengikut beliau yang istiqamah tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan pekan yang lalu. Jika pada pekan yang lalu kita membahas satu hadis yang intinya ketika datang pertanyaan kepada Nabi, siapakah manusia yang paling baik itu? Nabi kemudian mengatakan yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa hendaknya nikmat usia, nikmat waktu, nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita mesti kita gunakan untuk amal-amal kebaikan. Kalau dalam konteks surah Al-Mulk ayat yang kedua itu dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, maksudnya manusia ini, siapakah yang paling baik amalnya. Dan alhamdulillah, kita sebagai umat Islam, ya Allah Subhanahu wa taala baik nanti di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya itu menyebutkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal-amal tertentu. Keutamaan itu bisa jadi sebab amalnya itu, atau keutamaan itu bisa disebabkan tempat kita melaksanakannya, atau keutamaan itu juga disebabkan waktu kita melaksanakannya. Artinya apa? Ketika terkait dengan waktu-waktu tertentu, maka saat kita berjumpa dengan waktu itu, mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam satu pekan ada 7 hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala pilih satu hari, yakni hari Jumat, yang menyimpan keutamaan. Nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 keutamaan yang akan kita sebutkan. Nanti kita sebutkan dulu di awal, lalu kita sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan tersebut. Yang pertama, hari Jumat itu adalah hari idnya, hari rayanya, hari besarnya umat Islam. Yang kedua, yang mati atau meninggal pada hari atau malam Jumat akan dibebaskan dari fitnah kubur. Kemudian yang ketiga, pada hari Jumat ada satu waktu yang apabila kita berdoa pada waktu tersebut,
maka doa kita mustajab, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hari Jumat adalah hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian yang kelima, hari Jumat ya, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dan juga diturunkan ke bumi dan juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah satu lagi menjadi 6, yakni kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan saja yang pertama, hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adalallahu anil jum'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad fa jaa Allahu bina fa hadanallahu li yaumil jumu'ah." Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat. Artinya mereka tidak mendapatkan hari Jumat itu. Maka untuk kaum Yahudi ya, fakana lil yahud yaumus sabt. Hari utamanya bagi orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Ya. Wa kana lin nasara, adapun hari utamanya orang Nasrani yaumul ahad, hari Ahad. Nah, lalu Allah membawa kita dan memberikan petunjuk atau menunjukkan kepada kita, maksudnya umat Islam, li yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Nah, ini bahwa hari raya kita ya, yang sifatnya pekanan ya, itu adalah hari Jumat. Kita sebutkan satu hadis lagi, nanti baru kita kemudian jelaskan beberapa hal yang terkait dengan itu. Nabi SAW bersabda, "Ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, inna hadza yaumun ja'alahullahu lakum idan fagtasilu wa alaikum bisiwak." Wahai kaum muslimin, kata Nabi, sesungguhnya saat ini, hari ini, maksudnya hari Jumat, adalah hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai id, sebagai hari raya untuk kalian. Karena itu fagtasilu, hendaklah kalian mandi, wa alaikum bisiwak, dan hendaklah kalian bersiwak atau menggosok gigi. Ya. Karena memang sunnahnya kalau hari raya itu mandi. Ya. Makanya hari Jumat itu diperintahkan juga mandi, bisiwak dan juga bersiwak. Nanti memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik. Coba kalau kita lihat ya, sunnah-sunnah di hari Jumat itu hampir sama dengan sunnah-sunnah di hari raya. Memakai wangi-wangian, memakai pakaian kita yang bagus, itu untuk mendatangi masjid. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat itu adalah hari Id kita, ya. Tapi memang unik di kita, di Indonesia, mayoritas umat Islam, tapi yang diramaikan hari Minggu, hari Ahad, ya. Nah, sementara kita hari Jumat tetap kerja, ya. Saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya Jumat itu kerja, karena tidak juga harus Jumat itu berarti libur. Kalau di dalam ayatnya kan setelah salat Jumat, fantasi'u fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma hendaknya memang kita diberikan kelonggaran untuk beribadah pada hari Jumat itu. Artinya jangan juga, terutama paginya ya, jangan terlalu disibukkan dengan urusan-urusan
dunia, ya. Tapi ada, inilah hebatnya ya tokoh-tokoh kita dulu. Tokoh-tokoh kita dulu, ulama-ulama kita, dai-dai kita dahulu, dibalik satu satu kesulitan, satu masalah itu pasti ada hikmahnya. Dulu kita ingat, mungkin ya kenal Pak Muhammad Nasir, Perdana Menteri Indonesia, Ketua Masyumi dulu ya, yang mosi integral. Indonesia dulu kan pernah jadi Republik Indonesia Seikat. Lalu kemudian ada mosi integral Pak Muhammad Nasir, yang itulah kemudian menyatukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada yang teriak NKRI harga mati, itu jasa besarnya adalah jasa besar tokoh Islam Pak Muhammad Nasir. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ya kaum muslimin itu tetap masuk kerja pada hari Jumat, umumnya dulu di Jakarta itu akhirnya disitulah ya banyak mulai dakwah perkantoran, Pak. Ya, sholat Jumat dilaksanakan di instansi-instansi, di kantor-kantor. Ada yang protes, ya kalau protes gantian aja, liburnya hari Jumat kalau gitu, kan gitu. Ya. Maukah ditukar Jumat sama Minggu kan? Pasti juga bingung juga. Artinya di balik itu ada kesempatan untuk dakwah juga. Ya, itu hebatnya Pak Muhammad Nasir itu. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa bentuk konkretnya kita mengistimewakan hari Jumat ini? Tentu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, ya nanti di dalam hadis berikutnya juga disebutkan, memilih hari Jumat ini menjadi penghulu sayyidul ayyam, hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Karena begitulah dalam 24 jam sehari semalam ya, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang akhir menjadi utama. Bukan sebelumnya tidak utama ya, tapi yang lebih utama itu sepertiga malam yang akhir. Begitu juga kalau kita bicara dalam 1 tahun, ada 12 bulan, Allah pilih bulan Ramadan. Yang dalam 1 pekan Allah pilih hari Jumat sebagai satu hari yang istimewa bagi kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat ini menjadi satu tanda, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan dari fitnah kubur. Ini sebagaimana disebutkan ya dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah melindunginya dari fitnah pertanyaan kubur. Artinya dimudahkan prosesnya itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan tanda-tanda, kalau kita mau ingin menyebut tanda-tanda husnul khotimah, salah satunya adalah meninggal pada hari Jumat. Tapi ingat, itu tanda-tanda, kita tidak boleh memastikan. Makanya kita doa saja, semoga si fulan meninggal hari Jumat, alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi tanda kebaikan bagi dia, gitu ya. Tapi juga sebaliknya, bukan berarti hari Jumat ya otomatis pasti selamat, belum tentu juga. Kalau ada orang kafir mati hari Jumat, ya kan? Karena ada ketentuan lain. Saya kalau dulu menerangkan ke anak-anak itu, kalau ada disebutkan kata tanda-tanda itu salah satu ciri, belum berarti kesimpulan. Misalnya
Saya mengatakan, menjelaskan di depan anak-anak, di depan siswa ya, ciri-ciri orang pemakai narkoba itu jalannya sempoyongan, Pak. Nah, itu salah satu cirinya. Tapi jangan mentang-mentang ada jalan sempoyongan lalu kita vonis dia pakai narkoba, ya. Siapa tahu dia habis ngantuk, kurang darah, apa kan bisa saja. Tapi itu salah satu cirinya. Nah, jadi kalau ada apalagi orang muslim kalau meninggal hari Jumat, kita doakan mudah-mudahan itu jadi tanda husnul khatimah. Kalau dia orang saleh, mudah-mudahan itu tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya. Gimana kalau kemudian seandainya selama ini dikenal ya dia tukang maksiat, mudah-mudahan tukang maksiat tapi muslim masih, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Baik sangka saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi juga yang perlu dijelaskan, bukan berarti meninggal di selain hari Jumat itu tidak baik. Karena Nabi sendiri tidak meninggal di hari Jumat, kan gitu. Nah, jangan sampai nanti ada orang soleh, ada ulama, ada kiai. Misalnya kiai itu kan soleh, tapi nggak meninggal hari Jumat. Nggak harus meninggal hari Jumat. Meninggal hari Jumat baik, meninggal selain Jumat belum tentu tidak baik. Karena banyak lagi tanda-tanda husnul khotimah yang lain itu. Jadi saya katakan gitu saja, kalau ada ya jamaah kita, tetangga kita, keluarga kita, atau siapapun kaum muslimin, kalau dia meninggal hari Jumat, mudah-mudahan itu husnul khotimah. Kalau dia orang baik, mudah-mudahan Allah menerima amal solehnya. Kalau kebetulan kita selama ini melihat dia ada kekurangan, ada dosa, ada maksiat, mudah-mudahan itu menjadi sebab diampuni Allah dosa-dosanya. Itu kita menyikapi. Yang jelas kita tidak boleh memastikan bahwa ini pasti jelek, ini pasti baik. Itu kita hanya bisa mendoakan saja. Pak, ya silakan. Ada juga meninggal sesudah maghrib. Ya. Itu agak baik bukan? Ya. Mulai bisa sudah 5 waktu dia kerjakan ya. Ya. Baik. Ya. Apakah memang ada gitu Pak? Ya. Itu kalau dia meninggal habis sholat, habis melakukan amal-amal kebaikan, termasuk juga tanda kebaikan. Gimana kita bisa melihatnya? Pertama ya, hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, sesungguhnya ya amal seseorang itu berdasarkan akhirnya. Ya, orang meninggal pas sujud, akhirnya sujud dalam kata tanda baik. Habis baca Quran, Pak, tutup, ya, tidak lama meninggal. Artinya dia menutup kehidupannya itu dengan kebaikan. Itu juga tanda kebaikan. Apalagi habis sholat, dia sudah zikir, dia sholat sunnah. Ada hadis Nabi lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya tadi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Otomatis tadi dia zikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis zikir kan, tidak lama setelah itu meninggal dia. Berarti kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu adalah kalimat-kalimat baik. Nah, kalau ketemu gitu, ya, kita aja, kalau saya kadang saing ya, apalagi sekarang kan kemudahan teknologi. Ada kita diperlihatkan video, ada orang meninggal lagi sujud, meninggal dari sholat. Sekitar sebulan yang lalu ada ustadz di daerah mana ya, Jambi atau mana, daerah Sumatera sana, itu meninggal saat khutbah Jumat, Pak. Dan uniknya lagi, hebatnya lagi, itu meninggalnya pas duduk. Jadi kan khutbah pertama duduk dulu, rupanya tidak bangkit-bangkit. Jamaah kan biasa kan nggak lama. Kalau dalam fikih itu cukup sebatas bacaan qul huwallahu ahad aja. Kalau mungkin 2 menit, 3 menit aja udah lama, apalagi sampai 5 menit. Akhirnya ada jamaah yang dia mimbar gitu, dia tertutup. Nah, kalau yang ini kan kelihatan. Ada pengurus itu masuk, ternyata meninggal, Pak. Nah, kita tentu berharap, tentu kita baik sangka. Ini tanda kebaikan. Ya, mudah-mudahan
sayap ibadi aja mudah-mudahan bisa meninggal dalam keadaan ketaatan semacam itu. Nah, itu kan memberikan motivasi bagi kita. Tapi jangan lupa juga, kemudahan teknologi ini juga memperlihatkan ada orang yang mati dalam keadaan maksiat. Dulu beberapa tahun yang lalu, belum media di medsos belum terlalu seperti sekarang, Pak. Itu saya dulu ada ini PCD, judulnya itu Napas Terakhir. Itu kumpulan video-video ya orang meninggal dalam keadaan maksiat. Ya. Ada yang meninggal sedang berzina, ada yang meninggal sedang berjudi, ya. Ada juga yang meninggal ya kita tidak tahu baik apa buruk, meninggal di lapangan bola, ya. Habis dikasih kartu sama wasit ya, meninggal, Pak, ya. Padahal bukan sedang bukan sedang sakit, bukan sedang apa, main bola pertandingan berarti dalam kondisi sehat kan, tiba-tiba meninggal. Nah, artinya ya kita tidak ada yang tahu kapan kita ini meninggal. Oleh sebab itu jangan berpikir sekali saja untuk maksiat. Kan kadang-kadang nih nafsu manusia ya anulah Pak, kalau di masjid terus sekali-kali lah kita ya maksiat sekali-kali, kita kutip gitu ya, maksiat sekali-kali nanti kan juga kembali tobat lagi gitu ya. Pas maksiat itu mati, ini yang bahaya kan gitu. Kita tidak ada yang tahu. Nah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salah satu tanda husnul khatimah hari Jumat. Yang ketiga, hari Jumat adalah saat terkabulnya doa. Disebutkan di dalam hadis ya, di dalam satu hadis itu ya, Nabi bersabda fihi ya sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala say'an illa a'tahu iyyah. Di hari Jumat tak dapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang dia melaksanakan salat lantas ia memanjatkan sesuatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah memberi apa yang ia minta. Jadi ada satu waktu, di sini memang tidak disebutkan spesifik waktunya kapan, cuma hari Jumat ya, yang apabila hamba itu berdoa dan bertepatan dengan waktu yang disebut, yang dimaksud di dalam hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan apa yang dia minta. Nah, pertama tidak disebut, nanti penafsiran penjelasan ada. Hikmahnya tidak disebut spesifik. Pokoknya hari Jumat banyak-banyak aja berdoa. Ya. Misalnya kita ambil contoh seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan spesifiknya tidak disebut kepastiannya. Nanti analisis berdasarkan hadis ada yang cenderungnya malam ke-27, ini kecenderungan yang kuat, tapi tidak menutup juga malam yang lain. Kan bocorannya itu malam pertama yang pasti dulu 10 malam terakhir. Bocorannya kemudian malam ganjil. Malam ganjil ini ternyata di dalam hadis juga ada dua hitungan. Apakah malam ganjil dihitung mulai awal atau malam ganjil ya dihitung mulai belakang ya, 10 malam terakhir, 9 malam terakhir kan gitu. Nah kemudian 7, 5 terus itu nah, artinya tidak disebutkan spesifik supaya tiap malam kita ya berburu Lailatul Qadar itu. Tapi kalau dispesifikkan Pak ya, malam itu penuh, malam lain sepi. Sedangkan tidak dispesifikkan aja ya, malam ganjil penuh, malam genap sepi itu kan gitu. Sampai panitia kadang bingung kalau ada iktikaf itu, mau disediakan nanti banyak yang datang gitu ya, yang sahur kalau enggak juga bingung gitu kan gitu. Nah, intinya kita sapu bersih aja
tiap malam. Makanya Rasul mencontohkan 10 malam terakhir. Malam apapun terjadi, insya Allah kemudian kita mendapatkannya. Nah begitu juga di hari Jumat ini. Nah di hari Jumat ini tidak disebutkan spesifik, walaupun sekali lagi ada penafsirannya. Nah kalau saya menyikapi gini, menyikapi itu begini. Pertama, umum dulu, jangan kita lalaikan. Misalnya tadi contoh Lailatul Qadar 10 malam pokoknya kita beribadah. Tapi tentu saja waktu malam ganjil kita genjot. Apalagi malam, karena kemungkinannya lebih besar kita genjot lagi, apalagi malam 27 misalnya. Nah maka begitu pula di hari Jumat ini banyak kita berdoa. Pokoknya ada kesempatan kita berdoa ya. Kemudian misalnya habis subuh, nanti kita sholat duha, kita apa berdoa. Nah kemudian ya, di antara indikasi-indikasinya paling tidak saya mencatat itu yang pertama adalah ya, di antara 2 khutbah. Nah, di antara 2 khutbah itu kan berdoa. Nah, di sebagian masjid ada dipimpin doanya. Tapi kalau tidak dipimpin doanya juga, kita boleh berdoa masing-masing. Dan waktu itu tidak lama. Makanya saya katakan tadi, kalau dalam biasanya panduan-panduan khutbah itu ya sebatas bacaan qul huwallahu ahad aja. Apa doa yang kita inginkan, minta pada di antara 2 khutbah. Tapi yang lebih banyak lagi para ulama itu menguatkan itu adalah setelah sholat asar. Tadi setelah sholat asar tadi, kan hari Jumat tadi siang. Setelah sholat asar sampai tiba menjelang waktu maghrib. Ya. Kenapa itu menjadi utama? Ibaratnya Jumatnya itu enjoy time-nya, Pak. Nah, terakhir. Karena memang amal-amal itu ada, amal-amal tertentu yang justru dikasih keutamaan itu enjoy time-nya, menjelang terakhirnya. Contoh tadi yang seperti saya sebut tadi, Ramadan, di enjoy time-nya kan di akhir. Waktu sholat tahajud, bangun jam 12 tahajud, mau ini boleh aja. Ya. Tapi kalau bicara terakhir mana yang utama, ya sepertiga malam yang akhir. Karena itu, nah di menjelang maghrib itu, habis sholat asar itu, disitulah kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mungkin menjadi pengingat, karena kita kadang-kadang juga lupa, ya, berdoanya setiap waktu kan gitu. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang lebih spesifik ya. Nah, kemudian tadi juga ini yang lain, karena saya akan menjelaskan amalan-amalan di hari Jumat. Yang lainnya, hari Jumat penghulu seluruh hari yang Nabi mengatakan Sayyidul Ayyam. Kemudian hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam, diturunkan ke bumi dan juga diwafatkan. Tentu ini menunjukkan hari yang utama. Dan kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Cuma tidak tahu Jumat kapan gitu ya. Nah, kita nggak ada yang tahu. Nah, saya melanjutkan sedikit pada penjelasan amal-amal saleh apa saja yang ada pada hari Jumat. Yang pertama jelas sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu yang utama karena itu wajib ya. Itu wajib dan disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ya, ada kewajiban di situ. Nah kemudian di dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Tariq bin Syihab, Nabi bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu merupakan kewajiban yang pasti atas setiap muslim dengan berjamaah, illa arba'atan, kecuali 4 golongan ya. Abdun mamlukun ya, yang pertama hamba sahaya. Yang kedua awim ra'atun, wanita, enggak wajib. Au sobiyun, anak kecil. Au ma'idun, orang sakit ya, orang sakit. Lalu kemudian di dalam
hadis yang lain ditambahkan adalah musafir, ya. Jadi kalau kita ini ada 5, selain hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang sakit, ini musafir, ya. Musafir jadi 5. Cuman itu maksudnya tidak wajib, artinya boleh tidak sholat Jumat, ya, bukan berarti tidak boleh. Wanita secara hukum boleh ikut sholat Jumat, tapi tidak wajib. Ini misal aja ya. Kalau diceritakan di sini kan biasa tidak umum wanita ikut sholat Jumat. Tiba-tiba kita di dalam perjalanan. Nah tadi di dalam perjalanan saya katakan musafir kan tidak wajib. Tapi kan kita kadang nggak nyaman juga Pak. Nggak singgah, kalau bisa singgah. Lain halnya nggak bisa singgah. Pesawatnya memang gimana mau singgah kan di pesawat, nggak mungkin. Pak pilot singgah dulu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau kita bawa mobil sendiri ya sudah singgah dulu. Nah, bawa istri, bawa anak yang perempuan, dan ternyata di situ memungkinkan ada tempat untuk ikut sholat Jumat. Ikut dia sholat Jumat. Habis itu tidak usah sholat Jumat lagi, nggak apa-apa. Dah gugur kewajibannya. Tapi kalau dia tidak ikut sholat Jumat, ya, tidak ikut sholat Jumat, mau ikut sholat Jumat penuh masjidnya, dia nanti wajib untuk sholat zuhur, gitu ya. Nah, jadi sama, musafir juga begitu. Secara hukum, ya, secara hukum kita ada perjalanan dinas, ya, misalnya ke Sangatta, perjalanan dinas, berangkat jam 11, ya, berangkat jam 11, karena mendadak jam 2 ada acara, gitu ya. Nah, nggak mungkin singgah, secara hukum nggak apa-apa, dia dapat rukhsah, ya, dapat rukhsah boleh tidak sholat Jumat, walaupun masih bisa singgah, tapi karena ini dalam perjalanan itu dibolehkan. Tapi nanti sholat zuhur kewajibannya, ya, karena udah masuk. Mungkin nanti kita akan banyak juga bicara tentang sholat Jumat, ya. Mungkin nanti mudah-mudahan pekan depan bisa kita tambah tentang sholat Jumat, termasuk ya mungkin nanti biasanya banyak pertanyaan tuh. Nanti minggu depan saya jawab, ibu-ibu sholat zuhur di rumah apakah harus nunggu orang selesai sholat Jumat? Tuh banyak saya ditanya ibu-ibu tuh. Ibu-ibu tuh belum sholat Jumat, nunggu yang pulangan dulu. Nah, apakah betul begitu? Insya Allah nanti akan kita bahas, ya. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya pesan kita sama-sama adalah hari Jumat jangan kita lewatkan isi amal apa saja yang kita bisa kerjakan. Isi karena hari Jumat adalah hari Id, hari yang istimewa bagi kita, yang mulia bagi kita umat Islam. Nah, mudah-mudahan ya kita mendapatkan kebaikan dan dimudahkan dalam amal soleh ini serta diistiqomahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.